Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Rabiul Awal sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya. Dibelai ibunya hanya 2 tahun 2 hari. Usia 6 tahun wafat ibu beliau. Kemudian beliau dibesarkan tanpa belayan kasih sayang kedua orang tuanya. Dibesarkan dalam penderitaan. Tapi alhamdulillah, dengan tekanan dan penderitaan seperti itu, berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah membentuk tim sukses. Tidak pernah pasang baliho, tidak pernah membeli partai. Tapi alhamdulillah, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Kalau ada pemimpin yang diakui oleh pengikutnya, itu tidak spesial dan itu hal biasa. Tapi apabila ada pemimpin yang diakui oleh musuh-musuhnya sekalipun, orang yang tidak beriman kepadanya sekalipun mengakuinya, itulah pemimpin yang luar biasa. Dan salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya terhadap kepemimpinan manusia pilihan ini adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini non-muslim. Tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh pilihan tersebut, dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada siang hari ini kita peringati merayakan hari kelahiran. Saya alhamdulillah semenjak jadi mubalik ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, berbicara tentang Maulid. Dan umumnya ketika kita bicara tentang Maulid selalu digantung di baleho. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua selalu temanya mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga hari ini, mari jadikan Nabi sebagai teladan. Tapi masalah mendasar adalah bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Coba Bapak Ibu, berapa anaknya Nabi? Pasti masih ada yang tidak tahu. Salah mangkok. Berapa anaknya Nabi? 7. Coba. Ayo. Ini bapak-bapak pasti tahu. Berapa istrinya Nabi? Nah, kalau ini dia tahu semua. Ayo. Berapa istri Nabi? 11, Pak. Ibu-ibu enggak mau tahu ini yang ini. Ya kan? Cuma masalahnya kalau saya tanya lagi. Ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Ayo. Yang tahu saya kasih hadiah. Siapa anak pertamanya Nabi? Banyak tidak tahu kan? Maka inilah gunanya Maulid. Dari Maulid ini, mulai awal kita tahu dulu sejarah Nabi. Dari tahu sejarah Nabi, kemudian kita mencontohnya. Bagaimana saya mau mencontoh Nabi kencing kalau saya tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana saya mau mencontoh Nabi memperlakukan istrinya kalau saya tidak tahu sejarah Nabi kepada istrinya? Inilah pentingnya Maulid. Maka saudara-saudaraku, silakan yang tidak mau Maulid, boleh, tapi jangan kau menghina orang yang melaksanakan Maulid. Silakan bagi mereka yang mengatakan Maulid ini tidak pernah pada zaman Nabi, silakan. Tapi jangan kau menuduh kami sesat bagi yang mencintai Nabi dengan Maulid ini. Ada kan juga anak-anak sekarang ini. Sunnah-sunnah katanya, pelihara jenggot, celana jingkrang, bicaranya afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Oh, Maulid itu sesat. Kayak kau saja jadi Tuhan. Ya, nah ini tujuannya Maulid, kita belajar sejarah Nabi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, hampir tiap tahun kita peringati Maulid, tapi hampir pula selesai Maulid tidak ada nilai-nilai yang kita bawa. Nah, mari kita sejarah Nabi dulu kita lihat. Nah, Rasulullah sebelum lahir, masyarakat di situ disebut masyarakat jahiliyah. Apa itu masyarakat jahiliyah? Apakah jahiliyah itu 1400 tahun yang lalu? Tidak. Biar Bapak hidup di Jakarta saat ini dengan fasilitas kantor yang luar biasa,
dengan fasilitas keuangan yang mewah, tapi Bapak punya karakter jahiliyah, sesungguhnya Bapak bisa disebut jahiliyah. Apa karakter jahiliyah? Satu, menolak kebenaran. Kurang apa Abu Lahab? Kurang apa Abu Jahal? Mereka lihat mujizat Nabi. Mereka dipertontonkan keajaiban yang Nabi pertunjukkan. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena dia merasa Muhammad anak baru kemarin, bos. Muhammad junior, saya senior. Muhammad Bani Hashim. Bani saya, suku saya lebih mulia daripada Muhammad. Maka sesungguhnya karakter orang jahiliyah itu sombong. Jadi bapak-bapak kalau merasa sudah deputi, merasa bagian Dewan Gubernur sudah mau sombong, bapak punya karakter jahiliyah. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? 58 tahun out. Biar Bapak satu kali sama Jokowi, pensiun keluar dari Bank Indonesia. Nah, ini Gubernur Bank Indonesia, alhamdulillah. Hebat Bapak punya jabatan. Biar saya punya duit 2 kontainer, tapi duit saya tidak ada tanda tangannya Bapak, pasti duitku palsu. Itu hebatnya di Gubernur Bank Indonesia. Biar Bapak punya duit 1 kabupaten, tapi tidak ada tanda tangannya Pak di Gubernur, palsu duitnya. Mana Bapak? Tapi tidak boleh membuat kita sombong. Gubernur Bank Indonesia saja tidak boleh sombong, apalagi kalau cuma security. Kan sombong. Ini masyarakat jahiliyah itu karakternya menolak kebenaran. Diperlihatkan mukjizat. Hadir Nabi di depannya, tapi mereka menolak Nabi. Menyambung pembicaraan Pak Gubernur tadi, luar biasa. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling menakjubkan imannya? Siapa yang paling spektakuler, menakjubkan? Bukan paling hebat ya, bukan paling mulia. Tapi Nabi bertanya, siapa yang paling menakjubkan imannya? Kata sahabat, para malaikat ya Rasul. Tidak, bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka melihat ketemu langsung dengan Allah. Kalau begitu, kami ini para nabi, kamu ya Rasul. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, berbicara langsung ketemu dengan malaikat. Kalau begitu, kami inilah sahabat-sahabatmu ya Rasul. Oh, bukan. Kenapa? Bagaimana kamu tidak beriman kepadaku? Kamu ketemu sama saya, bergaul sama saya, kau lihat mukjizat, ya wajarlah kau beriman kepadaku. Kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasulullah? Kata Nabi, umat setelah kalian ini. Mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah ketemu aku. Meskipun mereka tidak ketemu malaikat. Meskipun mereka tidak ketemu dengan Allah. Mereka beriman kepadaku meskipun hanya melalui maulid-maulid seperti ini. Ya kita inilah semua. Alhamdulillah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Masyarakat jahiliyah pada zaman itu, wanita itu tidak ada harkat martabatnya wanita. Andai saja tidak ada Nabi hadir di dunia, tidak ada deputi senior Bank Indonesia perempuan. Alhamdulillah. Nabi hadir mengangkat harkat dan martabat wanita. Dulu perempuan tugasnya masyarakat jahiliyah waktu itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan perempuan pada zaman itu dianggap aib. Wanita yang melahirkan perempuan langsung dikubur hidup-hidup anaknya. Maka satu di antara sahabat Nabi yang pernah mengumur hidup-hidup anak perempuannya, Umar bin Khattab. Termasuk Khalid bin Walid. Menganggap perempuan aib. Tapi datanglah Rasulullah. Mengangkat harkat dan martabat perempuan ketika Nabi mengatakan, wanita tiangnya negara. Hancur wanita, hancur wanita. Hancur negara, wanita hancur negara. Itu subhanallah. Mengangkat harkat dan martabat. Kemudian pada zaman itu, Arab jahiliyah, judi, mabuk-mabukan, bukan menjadi sesuatu yang mengherankan. Tapi dia ada budaya. Kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, mabuk dan judi. Pada saat itu, Arab malas mandi. Turun Islam. Berhasil. Waktu itu 4 Tuhan, masyarakat jahiliyah 4 Tuhannya, Lata, Manat, Tusa, dan Hubal. Tapi semua bisa dihilangkan oleh Nabi, padahal Nabi tidak punya partai pengusung, tidak punya partai pendukung, tidak punya donatur, tidak punya tim sukses, sendiri Nabi pada zaman itu. Tapi berhasil, yang tadinya laki-laki Arab, wanita Arab, malas mandi,
turun air Al-Quran. Setiap kau selesai lakukan hubungan suami istri, kau mandi dulu. Pada waktu itu susah air. Dulu 4 Tuhan di Makkah. Alhamdulillah sekarang tidak ada syirik di Makkah. Dulu perempuan tidak ada derajatnya. Alhamdulillah diangkat derajatnya. Kenapa? Apa rahasianya? Salah satu rahasianya karena Rasulullah selalu optimis, seperti tema yang diusung Bank Indonesia kali ini. Optimis itu bahasa akademiknya, tapi bahasa agamanya sangka baik. Tidak ada bahagianya orang yang selalu sangka buruk. Kenapa saya dimutasi oleh Pak Gubernur? Sangka baik. Oh, berarti saya dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Oh, berarti Allah menginginkan saya lebih banyak istirahat. Jangan sangka buruk. Ibu-ibu, percayalah dalam rumah tangga tidak akan ada kebahagiaan apabila ibu selalu sangka buruk kepada suami. Nah, alhamdulillah, saya salut betul sama Gubernur Bank Indonesia. Salah satu sebab saya menerima acara ini karena penghormatan saya kepada Pak Gubernur. Saya hari ini sangat sibuk betul, tapi saya harus luangkan waktu karena menghormati Pak Gubernur. Sepanjang sejarah Bank Indonesia, kali inilah saya lihat banyak sekali kajian-kajian di Bank Indonesia. Ada kajian Samawa, dan bukti keberhasilan kajian Samawa, setiap Pak Gubernur pidato, pasti ada istri beliau di samping. Saya saja Ustadz yang selalu ceramah keluarga Samawa, tidak pernah ada istri saya di samping. Ini Pak Gubernur luar biasa. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita cerita sedikit sejarah Nabi. Ya, setelah masyarakat jahiliyah lahir Rasulullah, dan Rasulullah lahir itu hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah. Ibu bapak pasti sudah tahu kenapa disebut tahun gajah. Tahun gajah karena pada saat itu datanglah Abraha membawa pasukan gagah perkasa ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha dengki, Abraha sirik kepada Mekah. Kenapa ini Hijaz? Waktu itu belum Mekah namanya Hijaz. Kenapa ini Hijaz selalu dikunjungi orang-orang Arab? Jazirah Arab waktu itu selalu orang-orang Arab mendatangi Mekah. Oh, sebar intel. Ternyata kesimpulannya intel, orang-orang Arab mengunjungi Mekah karena ada bangunan namanya Ka'bah. Maka Abraha membuat Ka'bah imitasi. Dia buatlah Ka'bah di negerinya, tetapi ternyata orang-orang Arab tidak mengunjungi, tetap aja ke Mekah. Maka Abraha punya keputusan hancurkan Ka'bah. Datanglah dengan gagah perkasanya dengan berkendaraan gajah. Allah turunkan bantuannya. Dengan bantuan apa? Burung ababil yang membawa, menurut sebagian ulama, batu-batu yang dibawa oleh burung ababil ini adalah kira-kira kalau di Indonesia batu bara. Yang panas, dia batu-batukan, hancur berantakan pasukan gajah. Maka disebut tahun gajah. Jangan sampai ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, ya. Beleng-beleng. Karena ada ibu-ibu ditanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Inilah pentingnya Maulid, ya, supaya kita tahu tahun gajah. Penting, sejarah Nabi ini penting. Saya tahu sejarah Nabi dari dulu melalui lagunya ibu saya. Ibu saya dulu lagunya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah, ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Batu Licin atau Kota Baru? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau deputi? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu saya dulu di kampung. Kalau lagunya ibu-ibu majelis taklim sekarang, dia lupa itu lagunya. Apa lagunya ibu-ibu majelis taklim sekarang? Apalagi kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, olahraga. Putar ke kiri, Nona. Putarlah ke kanan, ke kanan. Mau apa itu kiri kanan, kiri kanan? Kau mau apa itu? Apa pelajaran yang diambil? Nah, itu dulu ibu lagu saya. Sekarang anak saya
Saya perkenalkan sejarah Nabi dengan versi yang baru. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Dari sejarah lagu ini anak saya tahu. Oh, 7 anaknya Nabi. Yang pertama namanya Qasim. 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu mestinya. Cuma ibu-ibu sekarang ngajarkan lagu ke anaknya, lagu tidak masuk di akal. Bu Ami, Ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu minum susu? Ini kan lagu bel-bel. Maka ibu-ibu perkenalkan sejarah Nabi mulai dari lagu. Kan anak kita itu tahu senang sejarah Nabi, senang lagu, maka perkenalkan melalui lagu. Nah, itu ya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat ringkas. Sesungguhnya dari lahir sampai usia Nabi 40 tahun, beliau dicintai oleh Mekah. Penduduk Mekah sangat memuliakan Nabi, sehingga beliau digelari dengan Al-Amin, yang terpercaya. Tapi ketika usia 40 tahun, Nabi kemudian dideklarasikan, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, barulah Arab-Arab jahiliyah, terutama bangsawan-bangsawan Quraisy waktu itu membenci Muhammad. Kenapa? Karena bukan Muhammadnya, tapi karena ajaran Nabi yang dibawa. Tidak ada perbedaan antara budak dengan tuan. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan bukan Arab, kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah bertakwa. Biar dia bangsawan, biar dia orang-orang terkemuka ilmunya, orang-orang yang banyak kekayaan, tapi dia tidak bertakwa, sesungguhnya orang yang bertakwa jauh lebih mulia meskipun dia miskin. Lebih hina lagi kalau sudah miskin, tidak ada pekerjaan, tidak bertakwa pula. Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kehidupan Nabi. Kalau yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Satu, seperti yang dikatakan Pak Gubernur, tidak ada kesuksesan tanpa ditopang rumah tangga yang baik. Maka teladani Nabi bagaimana kepada istrinya. Coba, keliru orang yang mengatakan Nabi tidak romantis. Keliru. Rasulullah itu romantisnya, setiap beliau mandi junub pasti sama istri. Nah, coba bapak-bapak tanya, sampai sekarang masih mandi junub sama istri? Saya dulu waktu pengantin baru Pak Gubernur mandi junub sama istri saya. Saya peluang kaget, saya sabun. Sekarang sudah ada anak dipanggil istri saya Ustaz mandi junub. Geli. Itu Rasulullah romantis. Coba lagi mau romantisnya Rasulullah. Itu Rasulullah kalau beliau minum, ibu bukan pernah dengar itu lagunya dengan Aisyah kan? Kalau beliau minum, nih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istri beliau. Hebatnya lagi, Rasulullah itu begitu romantisnya, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Misalnya Aisyah minum di sini, beliau minum ini. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri. Bau betul mulut. Cobalah, mulai dari situ. 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang dipanggil namanya. Tidak pernah Nabi memanggil Khadijah, ta'al. Tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil, meskipun Aisyah jauh lebih muda. Aisyah dinikahi usia 6 tahun, 9 tahun baru diambil ke rumah. Tidak pernah Nabi memanggil, meskipun jauh beda umur puluhan tahun. Tidak pernah Nabi panggil, Aisyah sini kok. Tidak. Tapi Aisyah beliau panggil dengan Ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Nah, mulai bapak-bapak pegawai Bank Indonesia, mulai sore ini panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, enggak mancung hidungnya Ustaz. Giginya kau lihat, justru giginya yang mancung Ustaz. Panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Subhanallah. Kemudian Rasulullah begitu menghargai istri. Suatu ketika Rasulullah pulang dari dakwah, agak lama. Ketika beliau tiba, gembira sekali Aisyah. Begitu gembiranya ingin melepas rindu, Aisyah tidak menyambut di pintu rumah.
tapi Aisyah menyambut di pintu gerbang masuknya kota Madinah. Subhanallah. Begitu rindunya Aisyah. Sampailah Aisyah di rumah. Karena gembira, kebiasaannya beliau minumkan. Karena begitu gembira dan bahagia, beliau bikin teh salah resep. Gula, garam disangkanya gula. Kasih. Nah, diminumlah Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah, setiap satu teguk kasih Aisyah. Ini Rasulullah minum, satu teguk pertama menunggu Aisyah. Tidak dikasihnya. Teguk kedua kalinya. Tidak dikasihnya. Aisyah mulai cemberut. Merah telinganya dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum sehingga kau melupakan saya? Nabi meneguk ketiga kalinya. Aisyah mendesak. Kenapa sih kalau bahasa kita? Kenapa tidak kau kasih? Mana giliranku? Nabi pun memberikan Aisyah. Setelah diminum, apa yang terjadi? Aisyah langsung muntahkan. Ternyata apa? Garam dikira gula. Kenapa Nabi tidak memberi Aisyah? Karena Nabi tidak mau istrinya tahu. Karena pasti malu. Coba kalau kita, Pak. Salah resep. Langsung dongok memang ini. Tidak ada kau tahu kau sudah sarjana bodoh. Jadi mulailah mencintai Rasulullah. Tidak usah jauh-jauh dulu deh. Mulai di rumah. Mulai di rumah, memuliakan istri. Kata Nabi, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Waktu yang ringkas ini. Bulan Syawal. Bulan kelahiran Rasulullah. Ketika beliau sampai ke Kuba, ada 4 wasiat beliau. Mudah-mudahan ini saja dulu yang bisa diamalkan. Untuk pegawai Bank Indonesia. 1, kata Nabi, ufsus salam. Kabarkan salam. Salam secara lisan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari biasakan menelpon dengan mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti kecintaan meneladani Nabi. Sempurnakan salammu. Jangan orang dengan salam. Ada salam. Apa artinya itu? Sempurnakan salam. Yang kedua, makna dari salam ini adalah jadilah rahmatan lil alamin. Saya rajin sholat. Senin Kamis saya puasa. Tahajud tiap malam. Tadarus 1 juz setiap hari. Tapi teman kantor tidak ada yang senang saya. Karena saya lisan saya kasar. Kelakuan saya selalu merugikan orang. Dengki. Penghasut, penggosip. Meskipun ibadah mahdah saya baik, tapi saya bukanlah orang yang mulia di sisi Allah karena saya menjadi biang kerok bagi orang lain. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Yang kedua, perintah Nabi saat itu, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Saya yakin pegawai Bank Indonesia gajinya lumayan cukup. Mari, kalau tidak bisa tiap hari, tiap Jumat. Sedekah Jumat namanya. Ibu, belilah nasi kuning 10 bungkus. Titip di Masjid Bank Indonesia. Titip di masjid yang kita lewati. Lalu tulis. Silahkan nikmati. Silahkan ambil. Bapak sebelum pergi ke kantor, biasakan tradisi. Air putih, air gelas. Tidak mahal. 1 dos kita beli. Bawa ke pos security. Tulis. Silahkan minum. Bukan perkara yang mahal. Kita masuk ke masjid. Di masjid itu kita lihat tidak ada sandal yang baik. Dari toilet ke tempat wudhu. Beli sandal Jepang. Tidak tahu kalau di Jakarta apa namanya di sandal Jepang. Kalau di kampungku namanya sandal Jepang. Tidak tahu kenapa disebut sandal Jepang. Mengerti masuk itu yang itu swallow. Itu namanya sandal Jepang. Itu kan paling 10.000 satu, Pak. Bapak beli 20 pasang. Lewati masjid yang kita lewati. Simpan di situ. Tapi ada lagi tuh setan membisik. Tidak usah, dia curi orang, dia curi orang. Makin dicuri orang, makin banyak pahala. Kita tantang itu setan. Kau yang capek mencuri sandalku atau saya yang capek membeli. Coba itu. Bapak punya rezeki, tiba-tiba dapat tunjangan keluar daerah. Bisa beli dispenser. Beli dispenser, simpan di musalla. Beli tiap bulan kopi saset. Tulis di situ, silahkan nikmati. Bayangkan kalau ia minum Ustadz Dasat Latif. Lalu darah dagingnya yang dia minum itu, dia pakai beribadah, dia pakai menyembah kepada Allah. Selama darah daging yang saya pakai itu beribadah kepada Allah, yang membeli kopi tadi mendapat pahala di sisi Allah.
Makanya jangan malas-malas traktir Ustaz. Suka traktir, pemborong. Pemborong apa nih, Pak? Traktir Ustaz. Traktir anak santri, traktir anak yatim. Beri makan fakir miskin. Yang ketiga perintah Nabi pada saat itu. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Di kantor Bank Indonesia, satu jabatan yang diinginkan, 4 calonnya, siku kiri kanan. Fitnah kiri kanan, datang Pak Gubernur, fitnah saingannya, fitnah. Jabatan ada batasnya, tapi dosa fitnahmu kau bawa sampai mati. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, jangan engkau bercerai-berai. Itu pesan agama yang tiap Jumat kita dengarkan. Biarkan orang musuhi kita, biarkan orang jahat sama kita, yang penting bukan kita yang musuhi dia. Yang keempat, wa minal laili fatahajjad bihi. Bangunlah sepertiga dari malam untuk sholat tahajud. Cukup 4 ini Bapak jadikan oleh-oleh kajian kita malam ini, hari ini, sudah luar biasa. Jadilah sebagai sumber kemaslahatan. Sebarkan salam. Makna daripada itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Tidak ada musuh di antara kita. Yang kedua, menjadi dermawan, memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, orang yang selalu menyambungkan tali persaudaraan. Dan yang keempat, menjadikan Allah sebagai sandaran vertikal. Apapun kendala dan masalah kita, bangunlah sepertiga di malam untuk menunaikan sholat tahajud. Dan pada akhirnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad SAW ada contoh teladan yang sangat berharga, yang sangat pantas buat kita semua. Karena apapun dan siapapun kita ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Kalau ada kata dan ada yang ingin ditanyakan, saya mohon maaf tidak lanjut. Karena keterbatasan waktu, ada penerbangan saya berikutnya, silakan disampaikan di 081 21 22 22 298. 081 21 2-nya 5 kali, 2 2 2 2 2 98. Dan teruslah menjadi pemimpin yang menggelorakan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Amin. Waktu dan ruangnya sangat terbatas. Amin. Tapi amal kebaikan yang Bapak sisakan menjadi amal jariah, kita akan nikmati walau sudah menjadi tulang belulang di alam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.